Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah hikmah dalam musibah. Dengan bintang tamu kita yang menemani ada Mas Anto Cepi, sahabat dari Mas Andi Seventeen. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi di awal segmen dibahas oleh para guru-guru kita berbicara tentang perbedaan antara musibah dan bencana. Apa bedanya Bu tadi Bu? Ternyata apa Bu? Bencana bagian dari musibah. Jadi kalau bicara masalah musibah ini banyak banget ya. Lebih luas lagi. Salah satunya adalah bencana tadi yang kita bahas. Nah selanjutnya adalah berbicara masalah tentang musibah atau bencana ini terjadi gara-gara siapa sih? Gara-gara perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Tapi kalau kata guru kita tadi, coba deh kalau bisa kita renungkan, kalau kata Ustadz Benri. Jangan kita pernah menyalahkan orang lain, tapi kita coba pikir diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik, apakah bukan gara-gara kita, apakah Allah tegur ini cuma karena supaya kita mengingat Allah lebih dekat lagi, ini Masya Allah luar biasa ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi berbicara tentang terjadinya musibah atau bencana, sebenarnya ada hubungannya juga dengan perilaku maksiat tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, yang dilakukan zaman sekarang ini kalau kita lihat di negara kita tercinta ini ya, banyak banget sekarang orang yang melakukan maksiat ini terang-terangan, bener ya Bu ya? Di mana-mana kita lihat orang berani banget gitu ya. Lalu bagaimana caranya agar negara Indonesia tercinta ini tidak mendapatkan bencana ataupun azab dari Allah? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita nih. Ustadz Abu Fidah, mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang musibah ini, sudah lebih baik seharusnya kita mengingat kaum-kaum terdahulu. Umat-umat terdahulu sebelum kita yang ada di sekarang ini. Kita sudah mahfum, kita sudah paham, mengetahui sama sekali bahwa yang namanya bencana ini Allah turunkan pada saat ada banyak dari orang-orang yang ada pada saat itu berbuat maksiat. Tapi seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi Ustadz Benri. Jangan kita tunjuk mentang-mentang kejadiannya ada di mana kemarin itu di Banten. Maka oh pasti orang Banten yang bermaksiat. Belum tentu. Siapa tahu bencana itu Allah berikan peringatan kepada kita yang di Jakarta ini nih. Maksiat itu lebih banyak di sini daripada di sana. Ya, Allah tunjukkan dulu ini baru digebrak mejanya. Belum lagi nanti disuruh pel semua ruangannya. Subhanallah. Kita ingat dulu bencana di Aceh. Bagaimana pada saat yang namanya Banda Aceh itu sedang bergejolak waktu itu. Betul? Perang saudara antara satu dengan yang lain. Tidak ada cara lain kecuali kemudian Allah datangkan yang namanya tsunami untuk mendamaikan. Setelah hari itu damai. Nah kita lihat kenapa bencana alam kok kayaknya sepertinya saut menyaut di negeri ini. Dari kejadian Palu, Lombok, Palu. Kemudian belum lagi kita bernafas lega tiba-tiba ada saudara-saudara kita di Banten. Subhanallah. Padahal kan janji Allah jelas. Jangan-jangan kita tidak dekat dengan petunjuk Allah. Ini permasalahannya. Dulu. Orang-orang dulu di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Sudah kita lihat bencana yang Allah berikan. Azab yang Allah turunkan dahsyat luar biasa. Dahsyat. Ya. Bahkan di zaman Nabi Musa peradaban sudah ada. Bukankah pada saat itu yang namanya apa? Peradaban Mesir itu sudah bagus, sudah baik. Lihat sekarang dihancurkan peradabannya yang ada hanya sisa-sisa peradaban. Karena ada apa? Karena ada raja yang mengaku dirinya Tuhan. Anna rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Kemudian di zaman Nabi Isa, saat itu terjadi ketakaburan antara dokter-dokter merasa bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan saat ini, maka semua penyakit bisa disembuhkan. Akhirnya Allah turunkan yang namanya penyakit yang dokter tidak bisa menyembuhkan. Tapi pada saat itu, sehingga diberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam untuk dapat menyembuhkannya. Ayahanda, bunda, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Bahwa sekarang ini Al-Qurannya sudah lengkap. Permasalahannya kita ini baca atau enggak. Allah berfirman, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila ada apa? Ada orang-orang yang soleh dan bertakwa di dalam satu tempat itu, ya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Tapi permasalahan ini kemudian Allah lanjutkan. Walakin kadzabu fa'akhusnahum bima kanu yaksibun.
Permasalahan mereka mengingkari ayat-ayat Allah itu. Mereka ingkari. Akhirnya apa? Tidak ada lain kecuali Allah datangkan azab kepada mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita menunggu dan semakin jauh dari Quran sehingga Allah datangkan azab kepada kita ini di sini. Nauzubillah. Nauzubillah. Ini kita baru mengingkari Allah dan Al-Quran. Ada bahkan banyak sekarang kita lihat yang tidak percaya dengan adanya Allah. Itu dahsyat luar biasa. Itu dia. Betul, betul. Biar mereka juga semua pada mikir nih. Iya. Ya sekarang kalau misalnya segala sesuatu itu nggak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Betul. Perahu betul. pun kalau nggak ada yang buat nggak akan jadi perahu, hanya sebatang kayu aja jadinya kan. Betul, Masya Allah luar biasa. betul, Mas Fadli. Nah kita nggak bisa bicara masalah kadang-kadang nih apa yang kita pikirkan ini ngerasa diri kita paling benar. Iya. Karena kita mungkin belum tahu ilmunya ini Masya Allah. Dan kita bersyukur bahwa Allah berikan masih sedikit yang namanya bencana ini. Jangan sampai bencana besar sudah di depan mata, tapi belum juga kita dekat dengan Al-Quran. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jazakallah khair, makasih Iya, banyak Ustadz Abu Fida atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah ya, kita kalau ngomongin bicara masalah tentang musibah, bencana ini kayaknya kita takut banget. Jadi merengut aja ya, padahal sebenarnya ini benar-benar harusnya kita menjadi renungan kita nih. Supaya kita bisa berbuat lebih baik, beribadah lebih baik lagi, Masya Allah ya. Ini mungkin kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih Mas Anto. Ada yang mau ditanya gak sebelum kita lanjut nih? Silakan Mas. Nanya ke Ustadz mana ini? Boleh, Mana ke aja, Ustadz boleh. Bendri nih, Ustadz Bendri lagi bengong katanya. Enggak, Ustadz Bendri siap Ustadz jawab. Bengong Iya, merenung. merenung, iya. Beda. Oh iya. Kemana aja semua Ustadz? Boleh. Silakan. Ustadz mau nanya nih, kalau kita lagi menghadapi musibah itu, terus kita berusaha untuk sabar, bahkan kehilangan keluarga atau harta. Sampai mana gitu batas kesabaran kita itu? Masya Allah, bicara masalah tentang batas kesabaran harusnya bagaimana nih Ustadz Bendri? Ya ini sering ditanyakan dengan banyak hal sabar itu katanya ada batasnya. Padahal sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu jabar, sumbar, kalbar. Itu ada batas. Betul ada batasnya. Kalau Batas nggak tuh daerah. provinsi orang nanti. Batas provinsi. Mm-mm. Yang mungkin jadi batasan itu adalah kekuatan kita, kemampuan kita untuk sabar. Tapi Allah sendiri mendefinisikan sabar itu adalah sampai datangnya kematian. Karena itulah ujian orang-orang soleh itu ya sampai nanti datangnya mati. Makanya Asiyah ketika diuji dengan perilaku suaminya yang sungguh sangat rusak, maka batasannya adalah sampai kematiannya. Dan dalam rangka menjaga kesabarannya itu ketika dia lemah, dia ingatkan bagaimana permintaan dia untuk dibangunkan istana surga. Maka di saat kita merasa sudah lemah, sudah bingung harus kemana lagi, mintakan kepada Allah seperti doanya Asiyah. Ya, Allahumma ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah untukku istana di surga. Jadi di saat kita sudah merasa aduh nggak ada lagi, udah nggak ada lagi jalan. Bangunkanlah istana di surga untukku atas kesabaranku ini. Itu. Ya, ini Masya Allah kalau bicara masalah tentang kesabaran ini nggak ada batasnya intinya. Jadi kalau misalnya orang bilang, tapi sabar ada tempatnya, bener gak Ustadz? Ya kalau sabar ada tempatnya terkait konteks sabarnya. Ada orang misalnya melakukan yang namanya keburukan sama kita, terus misalnya menzolimi kita, maka melawan itu bagian dari sunnah. Ya, jadi Masya bukan Allah. berarti diam aja. Diam aja, kalau dibully terus seandainya gitu kan, bukan berarti diem terus gitu ya. Kan. Kita diam-diam melakukan perlawanan kan gitu. Ini Masya Allah. Jadi sabar itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Contoh orang tua sabar sama anaknya. Pasti. Marah-marah nakal anaknya. Orang tuanya sabar, itu sabar. Tapi kalau ada bawahan dimarahi sabar sama atasannya, aku sabar enggak melawan. Ya jelas lah ke bawahan. Iya. Jadi saya tambah sedikit Iya. ya. Jadi bisa jadi sabar buat yang ditimpa, tapi ada ujian buat kita. Apakah ada kepekaan buat kita untuk bisa membantu orang? Dan bisa jadi mudah-mudahan Allah mau melihat emas itu kalau tidak diterpa jadi cincin harus dibakar dulu dia aja baru jadi cincin. Betul. Jadi bisa jadi aku nggak pernah diuji, ya kau jadi emas saja tapi tidak pernah jadi cincin. Nah ini Masya Allah, emang bicara masalah sabar ini gak gampang. Iya. Makanya Allah berikan pahala yang luar biasa, bahkan ada pintu surga melalui kesabaran ya Ustadz ya. Ini Masya Allah luar biasa ini bicara masalah sabar. Gitu loh Mas Anto, jelas ya Mas Anto ya. Siap. Ini Masya Allah, bagus banget pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan juga nih, ternyata ada penelpon nih yang mencoba masuk dan ingin bertanya kepada guru-guru kita. Coba kita kasih kesempatan boleh? Ada penelpon yang masuk katanya?
Coba kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Mas sebelumnya mohon izin bisa dikecilin suara televisinya ya, volumenya ya. Iya, Iya. oke. Yap. Silakan Mas, ada yang mau ditanyakan apa Mas? Iya, mau tanya. Mm-mm. Ini saya salah satu korban yang selamat dari likuifaksi lumpur kemarin di Allah Desa Akbar. Jengoge, Sulawesi Tengah. Allah Akbar, lanjut Mas, terus? Dari lumpur Iya, hanya mimpi karena di depan mata saya rumah-rumah dan isinya beserta manusia yang tinggal di sana hilang ditelan lumpur. Allah Akbar. Manusia saat itu terlempar ke sana kemari. Saat itu pun saya terseret hingga 3 sampai 5 kilometer dan tenggelam di lumpur. Allah Akbar. Nah, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bertobat, Ya. akan tetapi saya masih selalu merasa khawatir dan takut. Iya, Mungkin bisa dikatakan masih ada rasa trauma Trauma. dengan musibah betul. likuifaksi kemarin. Iya. Pertanyaan saya, yang pertama Ustadz, apakah ada amalan atau doa agar saya tidak trauma atau khawatir atau takut dengan musibah ini? Iya. Terus ada lagi Mas? Dan yang kedua, sewaktu musibah kemarin, saya sempat menyelamatkan seorang anak kecil. Iya. Tiba-tiba ketika saya peluk anak itu, tanah terbelah dan keluar lumpur. Jadi secara tidak sengaja anak tersebut terlempar dari pelukan saya. Sehingga masuk ke dalam lumpur, Allah. sampai akhirnya anak tersebut meninggal. Hampir sepekan baru ditemukan saat itu. Allahu Akbar. Saya sangat merasa bersalah dan Iya. takut berdosa. Bagaimana itu Ustadz? Oke. Terima kasih Ustadz. Iya, Bapak jangan dimatiin dulu teleponnya biar kita dengarkan sekalian jawaban dari guru-guru kita yang minta pertama kita minta Ustadz Abu Fida untuk memberikan jawaban doanya nih biar nggak trauma Ustadz Abu Fida. Baik, pada saat kemudian kita menghadapi musibah, setelah menghadapi musibah, pasti tentunya ada kesedihan, ada trauma dan lain-lain begitu ya. Apalagi terus pertanyaan kedua tadi itu betul-betul mencenggangkan itu, bahwa anak yang diselamatkan sudah di dalam pelukan tiba-tiba terlempar gitu ya. Maka kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa sedih di dalam diri kita, untuk kemudian menghilangkan perasaan sulit dan membuat kita trauma. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini bisa diamalkan dalam setiap keadaan, baik maupun kita meminta hajat, ya, meminta sesuatu kepada Allah, walaupun dalam kesulitan atau kesedihan. Allahumma la sahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah. Dan tidak ada juga kesedihan ya, atau kesulitan apabila Engkau menginginkannya menjadi mudah, maka akan menjadi mudah. Allahu Akbar. Ini dia. Masya Ya. Allah. Doa ini. Maka pada saat kita sedih, kita dalam kesulitan, kehimpitan, apalagi ini kan masalah perasaan ya, perasaan. Dan Mas tadi sudah berusaha sebaik-baiknya itu, sudah berusaha sebaik-baiknya, namun Allah menginginkan anak tersebut untuk menjadi ahli surga. Masya Allah. Iya. Jazakallah khair, makasih banyak. Ustadz dari Ustadz Benri bisa ditambahkan silakan. Iya, pertama terkait dengan doa tadi sudah, ada lagi doa yang diajarkan saat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa lughfli khairu minha. Ya Allah, berikanlah balasan atas musibah, balasan pahala atas musibah yang kami alami dan gantilah dengan yang lebih baik. Kita nggak tahu Masya apa Allah, benar. rahasia di balik itu. Berdoa seperti itu. Yang kedua, untuk yang merasakan trauma, ingat trauma itu adalah adanya di wilayah pikiran kita Betul. tentang betapa banyak keburukan yang hari ini kita terima. Tapi mengingat-ingat nikmat Allah itu menjadikan diri kita sadar di antara apa yang kita rasakan kurang, ternyata kebaikan itu banyak. Sehingga Allah jadikan dalam Quran itu salah satu pengusir trauma adalah innal hasanat yudhibna sayiat. Masya Allah. Sesungguhnya al hasanat, kebaikan yang banyak itu akan mengusir as-sayiat. Allahu As-sayiat Akbar. itu adalah pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif. Maka siapapun mengalami trauma, bayangkanlah kebaikan-kebaikan Allah. Saya sarankan nih bukannya apa-apa, saya lakukan terapi khusus untuk beberapa orang,
catat, benar-benar catat. Catat kebaikan Allah yang bisa kita ingat. Ini Masya Allah. Dari awal Allah selamatkan saya saja itu sudah baikan Allah. Betul. Allah berikan kita nafas, semuanya itu. Sehingga kita sadar ya Allah, Ya. itu lebih baik daripada apa yang kita Masya Allah. lakukan. Dari Ustadz Maulana ada yang mau ditambahkan? Silakan. Gini, mohon izin kepada semuanya termasuk kita yang lagi nonton, ya, yang di rumah termasuk yang lagi nonton, dan lebih khusus lagi kepada yang meminta, yakni Mas yang tadi nelpon. Saya sendiri datang ke sana lihat lokasinya, makanya saya tadi bayangkan ya Allah. Mohon maaf. Yakinkan bahwa ini adalah takdir Allah. Sekali lagi, yakinkan ini adalah takdir dari Allah. Dan kita tidak akan mungkin keluar lari dari takdir itu. Nah, dan kalau berbicara tentang doa tadi luar biasa, udah lengkap doanya. Saya tambahkan sedikit, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billah. Dan perbanyak istighfar supaya apa? Ini dihilangkan semua sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi istighfar itu bukan karena ada dosa. Istighfar itu mohon petunjuk. Istighfar itu bisa jadi sesuatu yang terlalaikan diingatkan lagi. Masya Allah. Perbanyak Ya. istighfar. Ini luar biasa ya jawaban dari guru-guru kita. Buat Mas yang telepon nih Mas ya, mudah-mudahan jelas tadi doa-doanya. Insya Allah nanti akan disampaikan juga, dimasukin di dalam sosial media kita. Biar nanti buat yang lain juga bisa baca nih, Masya Allah luar biasa. Dan tadi bicara masalah tentang anak yang Mas peluk ini nggak usah merasa bersalah karena itu udah takdirnya Allah. Tadi Ya, bagus gitu ya, Mas, ya? jawabannya Ustaz Abu Pindah. Iya. Bisa jadi itu adalah peluang anak itu untuk masuk surga. Masya Allah, ya Masya Allah, ya Allah, makasih banyak Mas atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kami semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan lanjut baca Al-Quran kita di segmen Yuk Baca Quran kita bersama guru kita Ustadz Syam. Insya Allah hari ini surah Al-An'am ayat 151. Ayat 151 dan juga nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Benri. Dan juga nanti Ustadz Syam akan kembali memberikan kisah inspiratif hari ini ya. Insya Allah. Masya Allah. Ujian lah. Masya Allah, pokoknya bikin penasaran deh yang di rumah. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.